Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012210078. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai data panel dan bagaimana analisisnya di RStudio. Oke, pertama-tama, apa sih data panel itu gitu? Jadi, data panel merupakan analisis yang terdiri dari sekelompok unit cross-section baik seperti individu, perusahaan, bank, provinsi, negara, dan lain-lain yang diamati sepanjang waktu atau periode tertentu seperti harian, bulanan, dan tahunan. Lalu, kelebihan data panel itu yang pertama bisa menangkap perubahan perilaku individu atau heterogeneity atau individual heterogeneity selama periode tersebut. Lalu yang kedua dapat memberikan informasi yang lebih banyak, lebih beragam, dan mengulangi kolinearitas serta meningkatkan derajat bebas atau degree of freedom dan lebih efisien. Lalu, siapa yang menggunakan analisis panel itu? Biasanya, analisis data panel sering digunakan oleh ekonom, analisis keuangan, mahasiswa, misal sedang melakukan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu, analisis panel juga sering digunakan di dalam bidang seperti makroekonomi, ekonometrika, dan keuangan. Lalu, kapan kita menggunakan data panel? Jadi, data panel itu digunakan ketika data yang mau kita gunakan mencakup lebih dari satu unit atau cross section dan lebih dari satu periode atau waktu gitu. Jadi, data panel tuh digunakan ketika ada gabungan data cross section dan dia itu time series gitu. Jadi, digabungin menjadi data panel. Lalu, kita juga menganalisis data panel ketika ingin melihat efek jangka panjang, mengontrol variabel yang tetap dari waktu ke waktu, lalu menganalisis perubahan antar waktu antar unit secara bersamaan. Lalu, selanjutnya mengapa kita memakai data panel? Yang pertama, untuk mengontrol efek tak terlihat seperti yang tadi dijelaskan di awal, yaitu unobserved heterogeneity. Karena kalau misal di analysis time series biasa, itu hal tersebut tidak terlihat gitu. Jadi diperlukan data panel untuk melihat heterogeneity antar unit yang konstan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, data panel ini lebih informatif karena ini kombinasi dari banyaknya waktu dan banyaknya variabel yang diamati gitu. Lebih banyak variasi serta efisiensi statistiknya itu menjadi meningkat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu mengurangi omitted variable bias jika variabel yang hilang itu konstan dalam waktu. Lalu yang terakhir, bagaimana sih analisis data panel tersebut? Yang pertama, kita harus estimasi model. Jadi estimasi model ini pertama kita pakai pooled OLS, nanti bisa dilihat apakah ini pooled atau fixed effect atau random effect gitu. Lalu selanjutnya kita uji model menggunakan Hausman test. Di sini kita melihat yang digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect gitu. Lalu yang ketiga atau terakhir kita bisa menggunakan uji autokorelasi dan heteroskedastisitas. Oke, mungkin sekarang kita langsung lanjut aja ke buat demonya di RStudio. Oke, ini tampilan RStudionya. Untuk pertama-tama kita eh, import datasetnya terlebih dahulu from Excel, browse, aku taruh di download. Ini data panel statis. Aku rename ya biar apa namanya biar nanti tuh gampang diketiknya. Itu data panel. Oke, import. Oke, jadi ini data yang nanti mau dipakai ya. Ini buat banknya itu ada bank 536. Ini buat bank 536 waktu 1 sampai 4. Lalu dilanjutkan bank 427 waktu sampai 4 juga. Lalu bank 422 dan seterusnya gitu.
Ini juga kita memakai variabel yang di titik itu dari tiap bank ada NPF, FDR, ROA, serta CAR. Oke, kita lihat di skripnya. Pertama kita cari buat package PLM. Nah, ini pastiin PLM udah dicentang ya, karena kalau misal belum dicentang nanti tidak bisa untuk manage data panel gitu. Pertama, kita estimasi model terlebih dahulu. Di sini aku mau namain model satu ya. Model satu yaitu log NPF, log NPF sama dengan log FDR, log ROA, dan log CAR. Jadi, apa sih bedanya kalau semisal dikasih log dan enggak? Kalau dikasih log, itu interpretasinya ada sebagai berikut. Nih, semisal contohnya FDR pengaruh setiap perubahan FDR sekian persen akan mempengaruhi NPF sekian persen gitu. Jadi kalau log tuh ada persen dan kalau misal nggak ada log tuh berarti setiap perubahan FDR satu-satuan akan mempengaruhi NPF sebesar begitu. Lanjut kita tentuin model poolingnya. Jadi ini langkah pertama ya tadi. Di sini namanya PLS 1, PLM model satu, ke model satu yang ini. Terus datanya tadi data panel, hmm, data panel, indeks C-nya tadi kan bank dan waktu. Lalu kita ini awalnya kan model polling, jadi ini polling. Kita run, ini belum di run ya? Oke, jadi itu tadi run dulu, kelupaan. Oke, lanjut. Oke, kita lihat buat summary-nya. Oke, di sini kita bisa melihat untuk nilai R-square-nya itu sebesar 0,45%. Jadi model ini tuh mempengaruhi NPF sebesar 45% gitu dan yang lainnya dijelaskan oleh variabel di luar model. Nah, lalu di sini juga bisa dilihat untuk nilai FDR itu berpengaruh secara signifikan dan positif yaitu sebesar 4,7364 gitu. Jadi, interpretasinya adalah setiap kenaikan FDR sebesar 1% akan mempengaruhi NPF sebesar 4,73455% gitu. Lalu ini untuk nilai CAR, CAR juga signifikan negatif ya. Interpretasinya adalah berarti setiap kenaikan CAR sebesar 1% akan mempengaruhi NPF secara negatif yaitu minus 2,88435%. Persennya jangan lupa ya guys, karena tadi pakai log. Nah, lalu untuk ROA sendiri, ini kurang signifikan karena eh, dia berpengaruh negatif, kurang signifikan karena hanya 0,10854% gitu. Oke, sekarang kita lanjut buat model fix efeknya. Oh, ya, model fix efeknya ini PLM model, ini data panel, gitaran, model satu ya, gitaran. Hah, bentar, kita lihat dulu apa yang salah. Kan model satu,
Data panel. Lalu kita lihat buat summary-nya. Oke, di sini bisa dilihat untuk yang fixed model sendiri itu berarti hanya berpengaruh sebesar 8% gitu. Jadi model itu menjelaskan NPF 8% dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Ini tadi lebih baik yang pooling model ya, kayak yang pooling kan tadi 45%. Nah, ini hanya 8% gitu. Lalu kita lihat buat di sini, ini untuk nilai FDR di sini eh, ketiga variabelnya berpengaruh negatif ya. Untuk nilai FDR-nya itu tidak signifikan karena hanya mempengaruhi 0,03%. Berarti setiap kenaikan FDR sebesar 1% akan menurunkan NPF sebesar 0,03% gitu dan itu sangat kecil sekali. Lalu untuk nilai ROA sendiri juga tidak signifikan karena dia hanya mempengaruhi negatif 0,146678%. Jadi setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan menurunkan NPF sebesar 0,146678%. Lalu untuk nilai CAR sendiri juga tidak signifikan ya, karena tadi kan ini dari R square-nya sendiri juga tidak signifikan ya. Nah, ini nilai CAR-nya itu berarti setiap kenaikan CAR sebesar 1% akan menurunkan NPF sebesar 0,397024% gitu. Lanjut, kita sekarang nyoba yang random effect model gitu. Ini tadi my datanya, kita datanya data panel. Data panel. Ini tuh maksudnya data kalian tuh dinamain apa gitu ya? Kayak apa yang data yang mau di ini tuh namanya apa gitu. Oke, kita run aja. Kita lihat summary-nya. Oke, ini juga dilihat buat nilai R square-nya sendiri itu hanya berpengaruh sebesar 18% gitu. Ini lebih baik dari yang fixed model tapi jauh di bawah yang pooling tadi gitu. Untuk FDR, ROA, dan CAR-nya sepertinya buat FDR dan CAR sedikit signifikan dan buat nilai ROA-nya tidak signifikan. Untuk FDR itu berpengaruh positif dan ROA dan CAR itu berpengaruh negatif. Berarti setiap kenaikan FDR sebesar 1% akan menaikkan NPF sebesar 1,074666%. Lalu untuk nilai ROA kan tadi tidak signifikan, berarti setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan menurunkan NPF sebesar min 0,15251% gitu. Lalu untuk nilai CAR juga dia negatif, berarti setiap kenaikan CAR sebesar 1% akan menurunkan NPF sebesar 1,24558% gitu. Lanjut, kita uji Hausman. Nah, di sini buat nilai chi-square-nya itu ada 9,2633, nilai DF-nya 3, dan nilai p-value-nya 0,02599. Ini kan signifikan ya nilai p-value-nya 0,02599 di bawah 0,05, berarti tolak H0. Artinya fix model atau FEM itu lebih konsisten daripada daripada yang RAM atau random effects model gitu. Lanjut, sekarang kita uji Bruch-Pagan Lagrange Multiplier atau LM test. Ini untuk melihat heteroskedastisitasnya. Nah, di sini untuk nilai chi-square-nya ada 11,963, nilai DF-nya atau degree of freedom-nya 1, dan nilai p-value-nya 0,00055425 gitu. Nah, ini kan
tidak signifikan ya. Jadi H0-nya tuh signifikan, berarti kita tolak H0 berarti tidak signifikan atau tidak ada heteroskedastisitas di model rem tadi gitu. Model rem atau random effects model. Lanjut, kita sekarang uji heteroskedastisitas sekali lagi. Ini untuk yang studentized Brius-Pragan test gitu. Nah, ini untuk nilai p-value-nya itu 0,0854 dua, berarti tidak signifikan, tapi eh, oh maaf, ulangi lagi ya, tadi untuk yang di atas itu kita uji heteroskedastisitas untuk model satu gitu, atau yang ini yang NPF, log NPF sama dengan log FDR, log ROA dan log CAR gitu. Nah, kalau untuk yang ini BPT SREM 1 ini untuk uji heteroskedasitas model REM 1. Nah, di sini nilai p-value-nya 0,08542, berarti tidak signifikan ya, karena di atas 0,05 berarti tidak ada heteroskedasitas di model REM ini gitu. Lanjut, sekarang kita uji autokorelasi untuk melihat apakah di di X-nya atau tadi tuh CAR, ROA dan FDR, apakah mereka tuh ada berhubungan gitu. Oh, iya di sini. Bentar ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai p-value-nya itu 0,1714, itu kan di atas 0,05 kan, berarti kita tolak H0 dengan berarti tolak H0, H0-nya itu ada korelasi di variabel tersebut, di model tersebut gitu. Berarti kita terima H1 nggak ada korelasi di model tersebut gitu. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.